kedatangan Nyai Erlangga di sana bernama Kahuripan. Jadi eksistensi wilayah Sidoarjo itu Tua. Oke dok, gini dok. Balik ke tadi zaman kerajaan ya. Jadi Sidoarjo itu wilayah, ngomongin wilayah Sidoarjo ya. Wilayah Sidoarjo. Oke. Wilayah Sidoarjo itu memang dulu tempat yang dikuasai atau tempat ekspansinya ke sebuah kerajaan, atau memang dulu pernah ada yang memang lahir dan tumbuh berasal dari situ? Ya kalau berdasarkan prasasti yang ada, Wamengka ya. Yang tertua kan Medang ya, eranya Medang. Medang itu orang lebih familiar dengan Mataram itu loh. Di sini kan jauh sudah ada. Sini sudah ada kerajaannya. Kemudian Sindo pernah ada perang di sini. Mengasih semacam hadiah kepada dia Jengo. Jadi eksistensi wilayah Sidoarjo itu Tua. Sudah ada sejak dahulu. Surabaya dulu. Berarti zaman kerajaan dulu itu sebutannya apa? Kalau wilayah Sidoarjo? Enggak jelas mas, ya wilayahnya Medang dong. Medang. Iya. Itu daerah Majapahit. Majapahit itu 1200 mas. Oh, lebih lama. Berarti abad 10. Abad 10. Berarti itu zaman apa tuh? Nah, iya kerajaan Medang. Medang. Nah, gitu. Nang kene wis ono dikuasai. Lah kayak Kanyuruan abad ini loh. Berarti harusnya kalau memang di sini sudah ada kerajaan, itu kan berpengaruh terhadap peradaban. Oh iya pasti dong. Saya mengenal tentang terung. Pelabuhan mas, tapi tentang pelabuhan. Nah, saya pernah baca itu karena ada jalur ini ya, perdagangan sungai itu. Ya kalau orang yang sudah berada di sana kan berarti kan wilayah Sidoarjo punya pelabuhan ya. Apa bedanya pelabuhan sama dermaga? Kalau kan mesti tanya gini, hari apa? Karena orang-orang beda semua. Iya, yang benar. Kan antara pelabuhan dipikir pelabuhan itu zaman dulu belum ada mesin mas. Jadi kalau kapal besar gimana caranya? Ya, kapal besar itu di laut atau di muara sungai. Buang apa? Buang jangkar atau buang sawo. Kemudian dioper pakai perahu-perahu kecil. Logikanya begitu kan? Logika sederhananya begitu. Kalau ada sebuah peradaban besar, misalnya tadi, kalau Malang itu di pelabuhan apa di kerajaan itu di dalam abad 5 ya waktu. Logikanya letak pelabuhan atau dermaganya di mana? Ya di pesisir. Nah, ini kalimat saya itu pesisir. Sejarah Indonesia harus direvisi. Itu harus banyak belajar, banyak belajar. Maksudnya gimana Pak? Sejarah Indonesia harus direvisi. Ini sejarah yang gimana dulu nih? Pantai-pantai utara, Jawa, itu tua. Batu Jaya, kompleks Batu Jaya itu di Karawang. Itu abad 2, sampai abad 5. Stupa dan candi-candi Buddha, abad 2. Prasasti Sojomerto di Batang, Pekalongan. Nah, kok abad 5 di mana? Kanjuruhan. Harus melalui pesisir dulu dong. Benar. Nah, logikanya dia. Cari ngomong sing tuwe, ya tak ngomong itu. Iya. Nah, jadi Medang. Jauh sebelum Majapahit, bos. Meskipun dong. Nah, kenapa sih kita lebih condong ke arah Majapahit? Ya karena Majapahit kan lebih dekat. Secara angka tahun itu kan lebih dekat. Wih. Kata kok Cigono. Sampai Belanda menamakan
afdelingnya kan Jenggala 1, 2, 3, 4. 4 ya sedikit di atas kecamatan. Ya mungkin saja wilayahnya wilayah Jenggala. Mungkin saja. Karena belum ada. Tapi justru di temuan-temuan prasasti bahkan yang paling in situ itu masih ada, letaknya pasti nggak berubah. Itu di Krian. Ada namanya prasasti tahu, Batu di Badu Aswi Beri Sedaja. Prasasti Kamalagian. Batu Aswi. Itu masanya enak jelas kalau bisa baca. Masalahnya kita nggak bisa baca. Nah, nggak apa-apa. Nanti saya udah nulis banyak kok. Fotonya searti alih aksara. Sak bacaannya searti bahasa Indonesia sudah saya tulis kok. Tinggal copy paste saja. Kalau mau. Di mana? Tulis. Apa ini di Facebook? Nah ini Instagram nggak iso mas. Ketidikan. Iya. Fotonya 10, Pak tadi dibatasi tapi Facebook bisa banyak. Lengkap, silakan. Kue nak, kau satu kuduku. Ojo next, then, mau. Situ ada fakta-fakta banyak. Ibu kotanya Kahuripan. Jadi Kahuripan itu bukan kerajaan, tapi nama ibu kota. Itu nama ibu kota. Maka datuan ikat. Artinya apa? Kedatangan Herlangga di sana bernama Kahuripan. Nah di mana? Ya mungkin saja karena letaknya itu di situ, ya mungkin saja di Krian. Paling masuk akal kan begitu. Menyebut Maparahuri ujung Galuh. Sementara kan kelingnya ujung Galuh kan diklaim Surabaya. Karena di sini nih pelabuhan besar itu nanya, Ivo Jerman dulu kapal turun bisa apa toh? Nah kan ujung Galuhnya di Jonang ternyata apa nih? Ya. Sampai ada yang nulis di YouTube, saya lupa YouTube-nya siapa. Jadi orang-orang dari kerajaan yang barat itu kalau mau nyebrang ke Pulau Madura itu ya lewat sungai, lewati terus ya. Ya saya ini pernah, tapi ada sebuah apa itu? Saya kemarin juga misi di ini Susurus Bengawan Solo. Saya mengisi yang di Gresik di sisi Gresik di titik paling akhirnya di Madandar. Kok Madandar apa? Saya lupa namanya di daerah Gresik itu, di muara sungainya Bengawan Solo. Di situ memang ada sebuah cerita tentang kapal Rajamala. Kapal Rajamala itu kepalanya, bagian kepala itu saya kayak semacam raksasa begitu. Ini apa? Dia itu sang pangeran ini karena mengantarkan bibitnya pulang kembali ke Madura. Nah, jadi dari Solo sana kembali ke Madura, kalau tidak salah itu ke arah yang sekarang itu Kewanyan. Di sini Kewanyan itu Gresik. Loh, itu Bangkalan. Jadi ada cerita, ya menyusuri sungai. Nah, yang paling lengkap di Prasasti Canggu itu menyebutkan daerah-daerah tepian sungai, malah di Tiraba Desa Inamban. Jadi desa-desa tepian sungai dan untuk penambangan. Nambang. Tahu. Nah, nambang nyebrang itu ya. Di Kampang di mana nambang nyebrang sungai itu. Paling lengkap itu justru yang titik-titik yang di Bengawan Solo. Nah, ada tinggal 5, itu kan harusnya 13 lempeng, ada nomornya masalahnya. Itu tinggal 5. Nah, untuk yang jalurnya berantas, itu kok dilalai itu cuma mulai Sidoarjo, jadi mulai Canggu, perbatasannya Sidoarjo Mojokerto ini sampai Surabaya. Jadi yang sebelumnya mungkin kalau berantas yang mulai dari mana? Dari Batu, terus kemudian Blitar, itu nggak jelas. Sekarang dia
Belum ketemu tanda-tanda ini. Prasastinya di Prasasti, prasasti. Jadi kalau boleh dirangkum ini dok, sini. dirangkum wilayah Sidoarjo Hmm. di masa kerajaan. Kalau boleh dirangkum Sidoarjo itu apa, Ben? Ya salah satunya memang daerah ya boleh dikatakan pelabuhan yang terlupa. Pelabuhan yang terini, tapi jantung ekonomi. Apa? Ya ekonomi, pusat peradaban waktu itu. Nah, kan kalau cerita-cerita sejarah itu kan jalur perdagangan kan bukanya lewat pasti pelabuhan. Pasti pelabuhan. Labuh itu apa sih? Bersandar, berlabuh. Berlabuh dan bersandar itu dua Beda. berbeda. Berlabuh itu mengarungi Berlabuh itu buang sawu. Sawu nanggung labuh ya. jangkar. Tapi dulu jangkarnya itu bukan kayak jangkar kayak lambangnya angkatan laut itu bukan. Namanya cuman pemberat kapal. Nah, yang jadi rame kontroversi itu adalah nisan Siti Fatimah binti Maimun. Di mana? Tuh, yang di Gresik Oh ya. kan diklaim nisan Islam tertua. Angkatannya nah di Dihitung. itu kan sama Erlangga. Tapi penelitian yang terbaru, ya mohon maaf, itu cuman nisan pemberat kapal. Berarti memang sejarah kita ini berserakan. Ya begitu kan. Nah, makanya dulu sebelum mohon maaf ya, sebelum pandemi, sesaat sebelum pandemi itu komunitas kami bekerjasama dengan Pemda, bekerjasama dengan Unsida waktu itu bikin acara semacam simposium nasional internasional. Sudah siap semua. Jejak gempa dan arkeologi di Sidoarjo. Terlaksana akhirnya. Nah, kurang seminggu terus pandemi ya, Mas. Oh ya, sama sekali. Kayak sekarang. Karena salah satu hal yang paling merusak dan meluluhlantangkan kita adalah gempa. Dan bencana alam gunung meletus. Karena kita adalah jalur gempa. Iya. Sidoarjo jalur gempa. Ya kan Pulau Jawa kan jalur gempa. Seluruh Indonesia. Termasuk Pulau Jawa. Dan itulah yang menghilangkan Sidoarjo. Satu gempa. Kemudian sedimentasi. Di tahun 1700 masih banyak muara-muara sungai kayak kita itu kan. Di tahun 1700 Valentin itu mencatat waktu dia sebagai juru tulisnya Gorbert Knoll, Jenderal Gorbert Knoll mau menangkap Suropati. Belum ada jalan raya depan ini, belum ada Mas. Jalan raya Dendes Luwono. Tahu lewatnya dari mana? Dari mana? Dendes. Di sisi barat, oh, bukan daerahnya jalan. Lewat sisi barat Mas. Oh dari Surabaya, asalmu Surabaya ya, orang dari Surabaya itu lewat Sepanjang. Sepanjang belok kanan, Sukodono, Jambanan, Tiwangan sampai Keper. Di situ jalurnya dulu. Ada bedanya. Itu merah. Di rawa. Iya. Jadi ada. Jadi lewatnya sana. Baru kemudian setelah eranya ya terkait zona politik, ekonomi, terus pertahanan, militer, akhirnya dibentuklah Jalan Raya Dendels. Meskipun sebenarnya Dendels sendiri juga meneruskan saja, jalurnya sudah ada. Jalurnya aslinya sudah. Berarti sudah ada, maksudnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Cuman mungkin jalur setapak, jalan numpak jalan, Iya. Jalurnya sudah ada sebelumnya. tapi diperbaiki, diperlebar lah. Ada jalan Karena ada kepentingan logistik itu tadi kan ekonomi sekali. Iya betul. Jadi nggak tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi sebenarnya bukan Dendes yang mencetuskan itu sebenarnya.
Dan lagi ada satu fakta menarik yang barusan ya bukan Saksani ya Wisuwi cuman saya cari datanya. Jadi ada cerita menarik itu tahun depan. Itu catatannya Portugis mana? Portugis, siapa sih nama itu? Dia mau mendirikan benteng dan penjualan di Gresik. Tapi harus izin dulu kepada Raja Surabaya yang berdiam di Sidokari. Raja Surabaya Yang berdiam di Sidokari. Artinya, Sidokari ini dulu ya sudah eksis rajanya. berarti sebenarnya tidak hanya sekedar pelabuhan yang terlupakan, tapi ini jadi termasuk pusat apa pemerintahan itu kali ya. Betul aja. Ya kalau secara logika ya itu tadi. Mungkin karena sedimentasi besar-besaran. Terus kemudian ini kan teknologi kan nggak seperti sekarang kan dong. Tapi gini, kalau memang itu dulu jadi pusat perdagangan pelabuhan dan menjadi pusat pemerintahan karena tadi ada cerita Portugis harus izin dulu ke Raja Surabaya yang tinggal diam di Sidokari. Tanda-tanda nih, kalau memang dulu pernah ada pusat pemerintahan di Sidokari, di wilayah Sidoarjo. Ya mungkin tinggal namanya aja. Terus kalau di Dulu ketemu, Rek. Dulu ketemu apa tinggal? Jangan dibayangkan sih ini. Ah, ya. Gimana? Bayangan sampean misalnya kedaton itu ya apa sih? Apa kedaton, Pak? Istana Raja. Istana kayak keraton itu. Ya, Kayak keraton. Bayangan saya kalau zaman dulu itu, ya kalau anak-anak seumur saya, setahu saya kayak di Jogja, keraton. ada Jogja, bahkan yang Sumenep itu buatannya Cina. Ada unsur kolonialnya, Arsitekturnya, ya. arsitektur. Kalau dulu kan, misalnya begini, ada cerita si siapa sih, Mauwan apa siapa misalnya. Bukan catatan siapa yang dari Cina. Kerajaannya Mojopahit itu dilapisi emas. Oh iya kan, ada itu. Nah ternyata ditelisik ternyata begini. Dan itu di Bali juga begitu, masih ada. Jadi ada upacara tradisi namanya serada atau apa gitu ya. Waktu upacara itu, kemudian apa ya, pilar-pilarnya kayak gini-gini itu ditempelin kertas emas. Yes. Nah ini ya masuk asli kan ya, nak tempelan. Ya, sama aja. Ditempelin emas. Kan ngejinok hari itu lagi ini, wih, teko emas. Ada cuma tempelan. Padahal boleh jadi pilarnya itu bukan dari emas full, tapi dari kayu yang ditempelin emas. Ada. Ya seperti itu. Misalnya candi-candi ya, tinggal kakinya kotak lu, bentuk bangunannya kok nggak seperti Prambanan. Banyak kayak gitu. Misalnya gini, sampai lihat di. Berarti artinya, sorry dok, berarti artinya kerajaan zaman dulu, pusat kerajaan itu tidak harus peninggalannya berupa misalkan yang kita tahu ya umumnya ya itu candi gitu apa tidak mesti, berarti Tidak mesti. Tapi di sini ada dugaan setiap desa itu ada candi. di Sidoarjo ada dugaan itu. Kecamatan saya pernah dibilang itu sama salah satu teman tokoh pemuda lah. Kecamatan Candi Danok Candi ini. Ini aku besi ya. Iya. Saja muter-muter di kuburan-kuburan dan kuburan-kuburan di Kecamatan Candi. Oh iya. Jadi kan di medsos juga ngulas tentang itu. Di desa ini apa Ada. Nah, tapi kok nggak ada negeri kayak gini? iya, nah, Ya boleh jadi karena gempa. Dipikir bangun candi lagi itu ya berat. Enggak. Bahkan di negara Kertagama atau yang aslinya desa Warnana, laporan perjalanan touringnya Hayam Wuruk itu si Hayam Wuruk waktu di daerah Malang itu apa ya, ada menemui candi-candi yang rusak tapi tidak bisa bangun. Padahal itu pada saat apa ya,
puncak-puncak. Maksudnya direkonstruksi ulang. Iya, kan nggak mudah nih. Iya betul. Betul kan. Karena kan apa? Kalau salah bangunnya kan jadi Ada ilmunya, Mang. ada ilmu. Jadi mau bikin candi itu kalau di kitab Manawa Silva Sastra itu ada tesnya. Si persiapan lahan itu sudah ada tes air, tes api, tes angin, tes Berat itu. ada. Tapi itu begitu. Tes bau, Iya. tanahnya warnanya apa, tanam dari mana, dan ada sebuah. Iya. Tapi itu tidak semuanya. Rata-rata seperti itu. Kalau berdasarkan yang ya kan waktu itu kan yang dominan kan itu budaya. Budaya tetap dari India lah, padahal. Tapi ada nanti ya banyak lah yang aneh-aneh itu yang tidak mesti harus persis dengan. Iya. Tapi memang kita dulu yang muda-muda pas belajar sejarah itu kan nggak familiar dengan wilayah sebutan-sebutan nama-nama kerajaan di Sidoarjo. Kita kan familiarnya ya Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Ya mungkin gini ya, saya sih nggak menyalahkan. Yo, semuanya kan tergantung waktu. Misalnya ini medsos itu warna. Nah jadi dong ini ngalah-ngalah itu sih. Semua. Saya semua anak muda di sini lebih baik mana? Kehilangan dompet, kehilangan HP, apa kehilangan duit? Jelas tulis kena HP ini kan. Surat itu dulu ya datang. Iya, tetap. Apa mana sih anuan? Jangan ambil lengkap. Makanya kalau punya duit pakai yang itu ya wireless satu HP itu yang hanya bisa itu yang hanya bisa pakai Citizen Pak. Itu deh. Jadi kalau di wilayah Sidoarjo, kalau ngomong kerajaan itu kerajaan Medang sudah ada Mas. Dadang terus kemudian sampai yang terakhir Medang Kauripan yang eranya Erlangga segala Singosari. Tumapel Singosari itu kotanya. Kemudian eranya Majapahit. Lengkap Mas ini untuk kafe. Makanya ya Pak ya, kalau di ini ya Dok, makanya di Sidoarjo ini jadi pusat bisnis. Maksud saya ada duanya nggak sih? Ini kalau sudah ada ya, banyak industri apa itu di sini.